Oke, selamat pagi, siang, malam anak-anak kami sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Gustika Borohaloho, atau di jadwal itu inisial Ibu GH. Ibu akan membawakan matematika peminatan ya untuk kelas 10. Nah, sesuai dengan yang kalian terima di buku paket kita itu, untuk yang kita bahas selama 1 tahun ini, 2 semester itu ada 3 bab ya nak ya. Bab pertama itu ada fungsi eksponensial, persamaan dan pertidaksamaannya. Kemudian nanti ada logaritma, kemudian nanti ada vektor. Nah, kita akan membahas pada pertemuan pertama ini adalah fungsi eksponensial, persamaan dan pertidaksamaannya. Nah, seharusnya kita masuk di fungsi eksponensial, tetapi untuk pendahuluannya Ibu akan menerangkan sedikit tentang eksponensial dan sifat-sifatnya. Itu di buku paket kamu ada di halaman 6, tetapi itu hanya sedikit saja nak. Di sebelah kiri ada tulisannya memo ya, nanti kamu boleh buka sendiri di rumah. Nah, untuk eksponensial dan sifat-sifatnya Ibu akan terangkan sekarang, tetapi terlebih dahulu kita harus tahu apa itu eksponensial. Eksponensial itu adalah perpangkatan. Kalau kamu di SD itu dikenal dengan bentuk pangkat atau bentuk akar. Tetapi untuk jenjang SMA dia dikenal dengan bahasa eksponensial ya. Tapi jangan khawatir, walaupun namanya sedikit asing bagimu, itu bukan sesulit namanya. Sebenarnya ini gampang. Oke, jadi harus semangat ya nak ya. Nah, eksponensial itu adalah perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang ya. 3 pangkat 1 artinya 3 dikalikan sebanyak 1 kali. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3 artinya 3 dikalikan sebanyak 2 kali. 3 pangkat 3 adalah 3 dikali 3 dikali 3. Artinya 3 itu dikalikan sebanyak berapa kali? 3 kali. Bagus. Nah, berarti kalau Ibu ambil kesimpulan, pangkatnya itu ada Ibu buat sampai N, berarti 3 pangkat N nih ya. Artinya 3 dikali 3 sampai dengan dikali 3 ya. Maka 3-nya ini dikali sebanyak N kali ya nak. Itu N kali maksudnya dia tak terhingga, terserah mau berapa kali. Oke, ini sedikit tentang definisi eksponensial. Sekarang kita masuk ke intinya, adalah sifat-sifat eksponensial. Nah, sifatnya yang kita bahas hari ini ada 8. Oke, untuk A dan B adalah elemen, ini elemen ya, bilangan real, dan M dan N itu adalah sembarang bilangan bulat. Maka berlaku sifat pertama, perpangkatan 0. Oke? Ingat aja, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya ya. Contohnya Ibu buat 2 pangkat 0 ini adalah 1. Oke, contoh lain. Kita mau ambil lagi contoh lain. Kita ambil variabel nih. X pangkat 0 berapa? Iya, tetap 1. Nah, yang kedua perpangkatan negatif. Nah, biasakan mencari perhitungan tanpa menggunakan kalkulator ya nak ya. Karena nanti ketika kamu akan menghadapi tes, itu tidak akan cukup bagimu menggunakan kalkulator dan tidak boleh. Nah, untuk mencari pangkat negatif ini, maka kamu harus ubah pangkatnya menjadi pangkat positif. Bagaimana caranya? Ubah tempat duduknya. A pangkat min N, ini kalau kita ubah ke pecahan adalah A pangkat min N per 1. Artinya A pangkat min N ini sebagai pembilang, satunya sebagai apa? Penyebut. Bagus. Nah, kita tinggal change aja yang tadinya 1 sebagai penyebut naik ke atas sebagai pembilang, A pangkat min N jadi penyebut. Oke, gampang ya. Syaratnya tetap sama, A tidak sama dengan 0. Contohnya, kita buat saja di sini angka 2 lagi. 2 pangkat min 3. Tanpa menggunakan kalkulator, kita tinggal ubah. Jadi 1 per 2 pangkat iya, kamu tinggal cari hasilnya nih. Tergantung option kunci jawabannya. Boleh disederhanakan, 2 pangkat 3-nya berapa? 8. Jadi 1 per 8. Sifat berikutnya, sifat perkalian. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan berapa? A pangkat M tambah N. Jika bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kamu tambahkan saja pangkatnya. Ya, contohnya kita ambil nih
2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 kita buat ya. Maka tinggal jumlahkan saja nak. Tanpa kamu cari hasilnya 2 pangkat 3 berapa, 2 pangkat 4 berapa, tinggal jumlahkan saja. 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Selanjutnya, pembagian. Pada pembagian, intinya dia harus sama bilangan pokoknya, kamu tinggal kurangkan saja. Ya, ini kali ini Ibu kasih contoh yang variabel ya, kita ambil ya. X pangkat 5 per X pangkat 2. Oke? Maka jawabannya adalah sesuai dengan jalan kita tadi, pangkatnya kita kurangkan. 5 kurang 2. Berapa 5 kurang 2? 3. Oke, selanjutnya sifat ke-6. Pangkat di ini perkalian 2 angka yang berbeda tetapi mereka memiliki satu pangkat. Bagaimana ya? Nah, kalau seperti ini ya, kita tinggal jabarkan saja. Artinya itu pangkatnya ini milik bersama, milik si A dan milik si B ya. AB di, ada kata di ya nak, karena dia dikurung berarti ada kata di. AB dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, kita ambil variabel lagi. XY dipangkatkan 3. Ini sama dengan X pangkat 3 kali Y pangkat 3 gitu. Oke. Selanjutnya ini cara mengingatnya pangkat dipangkatkan. Nah, kalau ada soal yang seperti itu, maka kamu akan menggunakan konsep sifat yang kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Oke? Seperti ini. A pangkat M dipangkatkan N. Maka itu sama dengan A pangkat MN. Ya, M kali N. Contoh. Kali ini kita ambil apa? Terserah. Mau koefisien, mau angka sama saja. Kalau kita buat variabel X kuadrat pangkat 3. Ini berapa nih? Berarti X pangkat 2 dikali 3 sama dengan X pangkat berapa? 6 gitu ya. Selanjutnya nomor 7. Pembagian 2 bilangan bulat yang berbeda jika sama-sama dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Ya, rumusnya adalah A per B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya, ini angkanya beda nih. Berarti kalau kita buat variabel misalkan saja X, misalkan saja Y, sama-sama dipangkatkan 2. Gampang, tinggal keluarkan saja pangkatnya ya. X kuadrat per Y kuadrat. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat terakhir. Ini sekarang bentuk akar ya. Biasanya kalau ada tambah pasti ada kurang. Ada kali, ada bagi. Ada pangkat, ada akar. Atau ada eksponensial, maka ada bentuk akar ya. Memang di buku paket kita itu tidak dijelaskan secara rinci nak. Maka kali ini di video ini Ibu akan terangkan lebih jelas ya. Nanti kalau misalkan setelah Ibu menerangkan, kalau ada yang mau ditanya boleh di chat pribadi saya ya. Oke, ini bacanya seperti ini ya. Banyak anak SMA tidak mengerti cara membaca akar. Kalau kamu dulu SD mungkin gampang bacanya ya. Ini bacanya gimana? Akar 2 ya. Akar 2. Sebenarnya kalau di sini ini ada pangkat tetapi tidak ditulis, yaitu angka 1. Dan di sini ada bentuk angka juga tapi tidak dituliskan, yaitu angka 2. Nah, sekarang bagaimana kalau di sini pangkatnya itu tidak 1 dan di sini akarnya itu tidak 2 ya. Contohnya ini dia N dan pangkatnya itu ada M. Maka cara bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, maka jawabannya adalah, rumusnya adalah A pangkat M per N. Itu bentuk sederhananya. Oke, kita coba ya nak. Kita coba ke soal yang berbeda. Sini dia 2 pangkat. Oke, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Nah, berapa dia? Kita harus cari. Kalau kamu waktu SD gampang nih, atau waktu SMP kalau ada seperti ini jawabnya berapa? Tinggal 2. Akar 9 berapa? 3, gampang. Nah, kalau di SMA ketemu dengan angka yang pangkatnya itu seperti ini. Oke? Nah, jangan pusing dulu ya.
Ini gampang, kamu tinggal ubah dulu ke bentuk pangkat. Ikuti cara saya yang di atas. Di sini A-nya yang mana? A-nya 2, M-nya 4, N-nya adalah 3. Oke? Maka tinggal kita ubah. A-nya mana tadi? 2. M-nya mana? 4. N-nya mana? Iya. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 pangkat 4 per 3. Oke, itu dia sifat-sifatnya. Ya. Sekarang untuk lebih jelasnya, kita harus tes kemampuan kita. Kita masuk ke consol. Apa itu consol? Contoh soal. Oke, ini yang gampang ya nak ya. Ibu ambil yang gampang. 2 pangkat 4 kali 8 pangkat 3 per 4 sama dengan berapa nih? Maka kita akan jawab, kalau berpangkatan itu ya kita harus ubah dia ke bentuk yang sederhana sesuai dengan sifat-sifat kita dari nomor 1 ke nomor 8 tadi ya. Angka 2 itu masih bisa disederhanakan lagi bilangannya tidak ya. Dia itu adalah bilangan perpangkatan. Di sini angka berapa? Angka 4 tetap ya. 8 itu adalah perpangkatan. Perpangkatan 3 dari berapa? 2 ya. 2 pangkat 3. Ini kita kurungkan nak, karena di sini tadi ada pangkat 3 ya. Oke, kemudian 4 itu adalah 2 pangkat 2. Selanjutnya kita lihat mana sifatnya yang kita pakai. Oke, 2 pangkat 4-nya sudah tetap kita tuliskan dulu. Nah, ini dia. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Sifat keberapa tadi? Yang ada pangkat dipangkatkan. Sifat ke-6 ya. A pangkat M dipangkatkan N, maka itu sama dengan A pangkat MN. Berarti kita tinggal kalikan saja. 2 pangkat 3 kali 3 berapa? 9. Kemudian di bawahnya 2 pangkat 2. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Kita harus lihat di sini. Ini bilangan pokoknya sudah sama nih semua, tapi yang di atas ini perkalian, yang di bawah pembagian. Kita bisa tinggal pakai sifat perkalian tadi nomor 3 dan sifat pembagian tadi nomor 4. Kalau dia perkalian, pangkatnya diapain tadi nak? Dijumlahkan. Kita tinggal jumlahkan saja yang di atas. 4 tambah 9 per 2 pangkat 2. Yuk, berapa nih? 4 tambah 9, 13. Langsung saja kita kurangkan dengan yang di bawah. Pangkat yang di bawah itu kan dia tadi pembagian nih, pakai sifat ini. Berarti jawabannya adalah 2 pangkat berapa? 11. Oke, itu dia untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2. P pangkat 4 kali Q pangkat 5 per PQ dipangkatkan 3, dipangkatkan lagi dengan 3. Maka kita harus selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka ini 3. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti yang ini dulu ya nak ya. Ini kebetulan P dengan Q tidak sama, berarti kita boleh ambil P dengan P-nya saja. Tinggal kita selesaikan P pangkat 4 karena dia pembagian, berarti dikurang ya. Kurang 3 kali Q pangkat 5 kurang 3. Mereka nanti akan sama-sama dipangkatkan dengan 3. Nah, ini berapa? P pangkat 1, berarti satunya nggak usah kita tulis. Q pangkat berapa? Q pangkat 2, mereka akan sama-sama dipangkatkan 3. Ya. Maka hasilnya adalah ini pakai sifat keberapa? Sifat yang kayak tadi, yang kayak di sini. Berarti mereka sama-sama dipangkatkan dengan 3. Ini tinggal dikalikan saja. Sifat yang MN tadi, yang di mana tadi ya? Di sini. Ini. Oke. Berarti P pangkat 3 dikali Q pangkat iya, itu dia. Nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. A pangkat 3 dipangkatkan 4 kali B pangkat 3 per B kuadrat dipangkat 3 kali A pangkat 6. Kita selesaikan kayak tadi. Ini ada sifat yang pangkat dipangkatkan, kamu tinggal kalikan. 3 kali 4 berapa? 12 kali B pangkat 3 per, ini juga begitu. Pangkat dipangkatkan berarti B pangkat 2 kali 3 berapa? 6. A pangkat 6. Selanjutnya ya. Nah, kalau seperti ini kita tinggal cari temannya nih, A. Walaupun di bawahnya ada B, karena sifat komutatif berlaku pada perkalian. Berarti dia A pangkat 12 bisa aja dengan A pangkat 6. Tinggal kita kurangkan. Ya, B-nya 3 kurang 6. Ini berapa?
12 kurang 6. 12 kurang 6 itu A pangkat 6 kali B. 3 kurang 6 berapa? Minus 3. Nah, supaya pangkatnya ini tidak ada negatif, kita pakai sifat yang ini tadi ya, nak. Nomor 2. Tinggal kita ubah tempat duduknya saja. Berarti ini A per 6 per B pangkat 3. Oke? Nah, itulah jawaban dari ketiga contoh soal yang sudah Ibu terangkan. Oke, nanti kamu boleh baca-baca buku kamu lagi. Di buku paket kamu itu mungkin tidak banyak contoh soal mengenai ini. Kamu boleh searching ya, nak. Banyak belajar di rumah. Jadi harapan Ibu, kamu walaupun di bukunya itu tidak lengkap, kamu akan banyak belajar. Dan kalau kalau ada yang tidak mengerti dari penjelasan Ibu hari ini, kamu boleh tanya langsung di grup WA Matematika Peminatan di setiap kelasnya. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa Ibu jelaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam semangat dari saya Ibu GH, jaga kesehatan. Oke, dan sampai jumpa. Selamat pagi, siang, malam buat kita semua.